Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas lanjutan daripada membedah kisi-kisi UPPPG dalam jabatan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas khusus tentang turunan Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita selesaikan gitu ya. Langsung saja untuk soal yang pertama, sebuah benda bergerak dengan persamaan Ft sama dengan min cos kuadrat 2T, maka percepatan bola saat T sama dengan pi per 4 adalah berapa? Nah, Bapak Ibu, ini kan kita tahu bahwa konsep turunan ini dipakai dalam eh, mekanika gitu ya. Nah, kalau sebuah benda bergerak gitu ya, maka persamaan yang ini itu sejatinya adalah dia sebagai jarak gitu ya Bapak Ibu ya. Kan berarti dia kan menempuh jarak gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah percepatan ya Bapak Ibu ya. Kalau jarak itu kita misalkan sebagai S, percepatan itu kita misalkan sebagai A. Nah, Bapak Ibu, apa artinya? Maka dari jarak ke percepatan itu kita turunkan 2 kali kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka si jarak ini atau Ft ini kita turunkan sebanyak 2 kali. Nah, mari kita turunkan ya. Nah, F aksen T, turunan pertamanya dari min cos kuadrat 2T itu berapa? Nah, maka kalau misalkan ada persamaan seperti ini yang kita turunkan dulu, duanya dulu ya. Nah, kayak ini menjadi min 2 cos 2T gitu ya. Nah, kemudian baru kita turunkan trigonometrinya. Trigonometrinya berarti turunan dari cos 2T gitu ya. Itu adalah min sin 2T. Karena turunan dari cos kan min sin ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baru kita turunkan 2T-nya gitu ya. Maka ini kita dapatkan, kita bisa tuliskan sebagai 2. Ini 2 yang paling belakang, kita bawa ke paling depan menjadi 2 cos 2T kali sin 2T. Nah, sekarang Bapak Ibu kan mungkin masih ingat ya, kalau misalkan kita punya sin alfa, kan gitu ya, sin alfa ini sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Ini saya kurung dulu ya. Nah, yang ini nih. Sehingga dari sifat yang ini kita bisa peroleh si ini itu adalah 2 dikali dengan eh bukan sin alfa ini, maaf, sin 2 alfa. Nah, ini tuh sin 2 alfa. Oke. Berarti si ini tuh kita bisa dapatkan 2 sin cos 2 T kali sin 2T itu dapat kita nyatakan sebagai sin 4T gitu ya. Nah, itu turunan pertamanya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke turunan keduanya karena yang ditanya adalah percepatannya Bapak Ibu ya. Maka ini kita bisa tuliskan F double aksen T gitu ya. Itu sama dengan kita tulis ulang 2. Nah, sin 4T turunan sin apa ya? Cos kan ya Bapak Ibu ya. Cos 4T. Kemudian turunan dari 4T-nya adalah 4. Nah, jadi ini kita peroleh F double aksennya sekarang adalah 8 cos 4T. Nah, kita substitusi ini percepatannya saat T sama dengan pi per 4. Maka F double aksen pi per 4 itu kan kita peroleh 8 dikali cos 4 dikali pi per 4. Nah, ini itu kan kita bisa coret nih 4 yang ini. Sehingga kita peroleh 8 cos pi. Pi itu kan 180 derajat ya Bapak Ibu ya. Maka cos 180 derajat itu kan kita tahu adalah negatif negatif 1. Sehingga ini kita dapatkan 8 dikali negatif 1 sama dengan min 8. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah bravo.
yaitu negatif 8. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Masih tentang turunan. Jadi soalnya adalah sebuah balon berbentuk bola. Oke, berbentuk bola sehingga volumenya itu bertambah 100 cm kubik per detik. Oke. Laju perubahan jari-jari balon ketika diameternya mencapai 50 cm adalah gitu ya. Nah, kan kita tahu ya bahwa volume bola itu balon itu kan bentuknya bola ya. Maka volume balon itu adalah sama dengan volume bola kan gitu ya. Jadi 4/3 pi r pangkat 3. Nah, ini volumenya. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu kan volumenya itu bertambah laju per pertambahan volumenya itu kan 100 cm kubik per detik gitu ya. Ini tuh sama dengan eh, dV per dt kan gitu ya. Nah, karena laju gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang ditanya apa? Eh, dr per dt. Nah, ini cm per detik kan ya. Nah, cm per detik itu kita bisa tuliskan sebagai dr per dt karena jarak dibagi waktu gitu ya. Nah, sekarang volumenya kan 4/3 pi r pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kita turunkan volumenya maka ini menjadi dV per dt kan gitu ya Bapak Ibu ya. Volumenya ini kita turunkan terhadap dV per dt. dV per dr ya Bapak Ibu. Karena kita turunkan terhadap r, terhadap jari-jarinya. Maka ini kita peroleh 3 dibawa ke depan maka ini 3 di bawah hilang gitu ya. Jadi 1 gitu. 4 pi r pangkat 2 kan gitu. Nah, itu dV per dr-nya gitu ya. Nah, dari 3 ini gitu ya. Dari dV per dt, dr per dt, dan dV per dr gitu ya. Kita akan dapatkan bahwa ternyata dV per dt itu sebentar nih saya hapus dulu. Kita dapatkan dV per dt gitu ya. Sama dengan dV per dr dikali dengan dr per dt Bapak Ibu. Nah, yang ini tuh kenapa kita bisa buat seperti ini ya? Ya sederhana aja sih. Kan karena dr ini dengan dr yang di sini kan bisa dicoret gitu. Jadi hasilnya pasti dV per dt. Nah, maka dV per dt itu kan kita tahu nilainya adalah 100 ya. Kemudian dV per dr itu kita dapatkan tadi 4 pi r kuadrat dikali dengan dr per dt. Nah, 100 dibagi 4 kan 25 kan. Ya, ini kan bisa kita coret. Jadi ini 25 sama dengan pi r pangkat 2 kali dr per dt. Nah, 25 ini kita bisa tuliskan 25 per pi r kuadrat. Nah, r-nya itu adalah kalau diameternya 50 berarti r-nya adalah 25 kan berarti ya Bapak Ibu ya. 25 kuadrat sama dengan dr per dt. Nah, ini 25 bagi 25 kuadrat kan 1/25 kan ya. Maka ini kita bisa tuliskan sebagai 1/25. Pi-nya tulis pi aja gitu. Oke. Jadi dr per dt-nya itu adalah 1/25 pi. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, cukup sederhana Bapak Ibu. Cuman butuh apa namanya kemampuan kita dalam memanipulasi keterangan-keterangan yang ada pada soal. Nah, kita lanjut soal yang ketiga Bapak Ibu. Soal yang ketiga ini persamaan garis singgung gitu ya. Persamaan garis singgung kurva itu adalah fx sama dengan kotangan x. Pada absisnya itu x sama dengan pi per 2.
Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita kan tahu untuk membuat persamaan garis itu kan kita kan punya Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 kan gitu ya untuk membuat persamaan garis baru. Nah, Bapak Ibu, kita kan butuh M ini. Nah, kita butuh M dan butuh Y1. Kalau X1-nya kan kita udah punya ya, pi per 2 ya. Berarti kita butuh cari Y1-nya. Ini saya kurung dulu gitu ya. Oke. Nah, berarti kita butuh Y1-nya. Kalau kita punya Y-nya itu kan sama dengan kotangan X kan gitu. Saat absesnya pi per 2, maka kita punya Y-nya sama dengan kotangan pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. Nah, kalau kita tahu tangan itu kan sin per cos. Sin 90 kan 0, cos 90 kan maaf, sin 90 itu 1, cos 90 itu kan 0 gitu ya. Jadi tak terdefinisi untuk tangan, maka kotangannya berarti kan dibalik 0/1 ini sehingga ini jawabannya adalah 0. Nah, kita punya sekarang Y1-nya gitu ya. Nah, tinggal si M. Nah, M itu gradien itu kita bisa dapatkan dari turunan pertama dari kurvanya, maka bisa kita tuliskan berarti f aksen x itu kan sama dengan turunan dari kotangan. Turunan kotangan itulah kosekan kuadrat x. Wah, ini negatif ya, negatif kosekan kuadrat x. Nah, dari sini kalau kita substitusi apa namanya x-nya pi per 2 gitu ya, maka f aksen pi per 2-nya gitu ya. Yang ini tadi sama dengan M ya. Nah, maka ini min kosekan kuadrat dari pi per 2. Nah, kosekan kuadrat dari pi per 2 itu, kosekan itu kan 1/sin ya. Nah, sehingga 1/sin kuadrat sin 90 derajat kan 1 ya, berarti 1/sin kuadrat kan 1 tetap. Jadi ini eh, menjadi min 1. Nah, kemudian sekarang kita udah dapatkan M-nya adalah negatif 1. Kita masukkan ke persamaannya. Maka Y min 0 gitu ya. Y1-nya 0 ya. M-nya adalah negatif 1. X dikurangi dengan X1-nya adalah pi per 2. Maka ini kita dapatkan Y sama dengan negatif X ditambah dengan pi per 2. Jadi jawabannya adalah si alfa. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Cukup mudah pekerjaan kita di khusus dengan tentang turunan ini. Nah, silakan Bapak Ibu eksplor lebih jauh lagi untuk mempersiapkan diri eh, di dalam menghadapi pretest maupun UPPPG dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu, itu dia pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Like video ini jika Bapak Ibu suka, dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa dukung kami dengan mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi pada channel ini. Semoga dengan begitu eh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini barangkali bermanfaat ke teman-teman yang lainnya. Demikian video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.